Dari dulu hingga detik ini berarti kondisi jalan masih seperti itu, Pak? Masih seperti itu. Makanya banyak orang-orang tua yang bahkan belum tahu Entikong itu seperti apa, Indonesia itu seperti Iya, apa, Pak, ya? iya. Bahwa hari kemerdekaan itu harus diperingati katanya. Maka terpaksa lah. Terpaksa, Pak, ya? Kami Bukan- sendiri. Bukan kewajiban, Pak. Bukan terpaksa. kewajiban. Pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, nampak ramai dengan pembangunan di sana-sini. Pemandangan baru di perbatasan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Pembangunan yang dimulai sejak Agustus tahun 2015 ini menjadi salah satu upaya pemerintah agar beranda negeri ini tak jauh tertinggal dengan negeri jiran Malaysia. Sejumlah persoalan ketimpangan di perbatasan negara memang masih dihadapi pemerintah Indonesia. Kami, tim Indonesiaku, sengaja datang ke Entikong untuk mencari informasi ketertinggalan di batas negeri ini. Kekayaan alam yang dimiliki Pulau Borneo nyatanya belum dirasakan oleh sebagian masyarakatnya. Karena masih ada masyarakat yang tidak mengerti dan merasakan apa arti kaya itu sebenarnya. Karena mereka masih hidup dengan segala keterbatasan. Dan Indonesiaku kali ini akan melihat kehidupan warga yang tinggal di wilayah terdepan negara Republik Indonesia. Kali ini, kami akan menuju ke dusun Kuntembawang. Kuntembawang adalah dusun terluar dari wilayah Kecamatan Entikong, negara Indonesia. Ada 2 jalur untuk menuju dusun ini, yaitu melalui jalur darat dan jalur sungai. Namun, medan jalan yang rusak parah dan jembatan putus membuat kami memutuskan untuk menggunakan moda transportasi sungai. Sekali perjalanan, warga harus menyiapkan uang sebesar 3 hingga 4 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk menyewa perahu pulang pergi, mengantar mereka hingga kembali ke desa. Warga juga harus menghitung jumlah barang belanjaan mereka. Ini karena setiap 1 kilogram barang yang akan dinaikkan ke atas perahu dikenakan biaya Rp4.000. Batu-batu besar yang ada di dasar sungai membuat aliran air sungai berubah menjadi jeram yang cukup menyulitkan perjalanan kami. Pengemudi pun harus pandai mengendalikan laju perahu untuk menghindari jeram dan batu-batu besar yang ada di dasar sungai. Bahkan, debit air yang sangat rendah terkadang membuat perahu kami terhenti karena tersangkut bebatuan yang ada di dasar sungai. Setelah 4 jam menelusuri Sungai Sekayam, akhirnya kami sampai di Desa Suruh, Tembawang. Ini titik pertama kita untuk sampai di Desa Guntembawang karena memang tidak bisa dilalui oleh jalur sungai. Kita melanjutkan jalur darat. Memang masih ada kurang lebih hampir 6 jam perjalanan lagi. Naik motor, kemudian jalan kaki. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Badat Baru. Persiapan pun kami lakukan dengan cermat. Ini agar barang bawaan kami terikat sempurna dan tidak terjatuh selama perjalanan. Setelah semua siap, kami pun segera memulai perjalanan. Kondisi jalan yang basah dan tanjakan yang terjal cukup menyulitkan perjalanan kami. Tak jarang, kendaraan kami harus tergelincir dan kami harus turun dari kendaraan agar kendaraan kami dapat lebih mudah untuk melaju. Tak jarang pula, warga juga harus menyimpan papan di jalur berlumpur yang sulit mengering agar tetap bisa dilalui. Bahkan,
banyaknya sungai kecil membuat warga harus membangun jembatan bambu sederhana agar motor bisa melintas. Jembatan bambu yang menjadi jembatan yang paling vital di wilayah ini, karena tanpa jembatan ini masyarakat sulit untuk mengakses jalan. Walaupun sudah keropos seperti ini, makanya kita harus hati-hati. Dusun Badat Baru merupakan dusun terdekat dengan Dusun Guntembawang. Di desa inilah biasanya masyarakat yang akan menuju Dusun Guntembawang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang kita ngelanjutin perjalanan ini, titik kedua, Desa Badat Baru. Dan karena memang tidak ada jalur menggunakan motor, jadi kita berhenti di sini, melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki kurang lebih 5 jam. Kita berangkat sekarang. Dan inilah saat yang cukup berat bagi kami. Kami harus berjalan kaki melewati hutan lindung yang ada di wilayah ini untuk sampai di Dusun Guntembawang. Kondisi hutan yang berbukit membuat kami cukup kewalahan melangkahkan kaki menaiki bukit-bukit ini. Setelah berjalan sejauh 2 km dari Dusun Badat Baru, kami menemukan jalan rabat beton persis di tengah hutan lindung ini. Meski cukup baik, kecuraman bukit dan tubuhnya lumut di sepanjang jalan membuat jalur ini cukup berbahaya. Kami pun harus berhati-hati melangkah agar tidak tergelincir dan terjatuh. Jalur ini memang menjadi jalur yang biasa digunakan warga Badat Baru untuk menjual hasil kebun mereka ke negara Malaysia. Emang berapa waktu yang ditempuh dari Badat Baru sampai ke Guntembawang sendiri? Biasanya sih sampai 7 jam dengan 7 8 jam jalan kaki. Ya, jalan kaki. Makanya berangkat harus pagi sekali biar sampai di sana hasil kebun masih seger gitu ya. Masih segar. Terus kalau misalkan datangnya telat, Soalnya nanti kan yang pembelinya bilang tidak bisa dikonsumsi lagi. Soalnya barangnya udah enggak seger gitu ya. segar. Oh, terus Ya. hasil kebunnya di kemana ini? Nanti dibuang. Dibuang? Ya. Dibuang gitu aja, Bang? Dibuang gitu aja. Sayangnya, sisa jalan menuju Dusun Guntembawang yang masih berupa tanah, banyak yang mengalami erosi akibat hujan yang terjadi beberapa waktu di wilayah ini. Jalur inilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Guntembawang bila mereka ingin menuju ke Entikong. Memang sebetulnya sudah ada pembuatan rabat beton, namun hanya hingga titik apa Bang? Tenunuk. Selebihnya masih berupa jalanan hutan seperti ini, dan hal inilah yang membuat mereka memilih untuk melalui jalur dari negara tetangga Malaysia. Akan lebih baik. Harapan untuk sampai di tempat tujuan sebelum gelap nyatanya tidak dapat terwujud. Kami yang tidak terbiasa berjalan jauh dengan medan seberat ini membuat waktu perjalanan kami lebih lama. Hanya beberapa senter sederhana yang menjadi penerang langkah kami memecah kegelapan malam di hutan lindung ini. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam dari Dusun Badat Baru, akhirnya kami pun memutuskan beristirahat di tepi sungai Peniten. Akhirnya setelah 12 jam perjalanan kita dari Entikong dengan menggunakan 3 moda transportasi, kita baru sampai di Dusun Gunjema, Sungai Peniten ya Bang ya. Peniten jam 7 pas. Dan kurang lebih masih ada 4 jam perjalanan lagi hingga kita bisa sampai di Dusun Guntembawang. Dan sekarang kita istirahat dulu di sini, ngisi tenaga lagi, baru kita bisa lanjut perjalanan lagi.
Beberapa suap nasi dan air minum dari Sungai Peniten cukup memberi kami tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Untuk menyeberangi sungai, kami harus mencari bagian sungai yang cukup dangkal agar barang bawaan kami tidak terendam air sungai. Kami pun memutuskan untuk melalui bagian jeram sungai karena lebih dangkal dibandingkan bagian sungai lainnya. Setelah 15 menit, akhirnya kami pun sampai di seberang sungai. Jalur menuju dusun Guntembawang dari Sungai Peniten ini lebih mudah dari jalur sebelumnya. Meski demikian, kondisi kaki kami yang basah cukup menyulitkan langkah kami. Saat akan melalui jembatan bambu sederhana yang dibuat oleh warga, kami pun harus berhati-hati untuk memperhatikan setiap langkah. Kondisi alas kaki yang basah membuat langkah kami cukup licin. Bila tidak berhati-hati, tentu kami akan terjatuh ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Setelah berjalan kaki selama 2 jam, akhirnya kami pun sampai di pos TNI pengaman perbatasan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Satgas Pamtas RI Malaysia wilayah Kalbar Satuan Unit 144. Dan karena udah cukup lelah, tim, kita putusin istirahat di sini dulu. Nanti kemungkinannya kita lanjut atau enggak, kita lihat nanti, karena sekarang udah jam 9 malam.